Oke, kita lihat yang pertama ya. Ini bagaimana impian kita ya menjadi sesuatu yang powerful ya, make it happen beneran, terjadi beneran, cepat beneran. Yang pertama, secara spiritual pastikan beres. Artinya apa? Impian kita ini diridhoi sama Allah gitu. Kita pengen mobil buat gaya-gayaan, itu Allah nggak ridho tuh. Tapi kalau untuk memudahkan urusan, membuat nyaman keluarga, nah itu bagus. Ya, jadi kita beli mobil mahal itu jadi ibadah gitu loh. 800 juta, 1 miliar jadi ibadah. Karena apa? Ini buat orang tua, buat mertua. Masa mobilnya kecil, ya, masa mobilnya second, ya kan? Nah, masa motor Cina, kan nggak cocok. Second lagi, ya, nah nggak cocok. Cari yang terbaik. Kalau Nabi itu ontanya onta terbaik, Al-Kaswa. Kalau zaman sekarang tuh minimal tuh kayak Pajero lah, Pajero, Fortuner gitu, CR-V. Nggak main tuh mobil-mobil yang mereknya apa, yang nama-nama binatang tuh nggak main, ya. Kan ada tuh ya nama-nama binatang gitu ya, kancil, kuda, kijang, macam-macam semuanya. Jadi kalau buka garasi itu serasa masuk kebun binatang gitu loh ya. Kalau mau cari hewan tuh yang keren, jaguar gitu ya. Nah, itu kalau kijang tuh dimakan sama jaguar itu ya. Gak usah tersinggung, diganti aja ya, diganti aja. Kenapa tersinggung coba? Kalau Anda niat untuk ganti, saya bantu aminkan, amin gitu. Ya, beneran. Ini ya kalau kita ngomong dalam Islam ya, nanti baca buku Fikih Ekonomi Umar. Ya, ingat ya, Fikih Ekonomi Umar. Yang nulis Dr. Jaribah, doktor S3. Jadi Umar tuh ilmunya dahsyat banget, ngajarkan ilmu properti, ngajarkan ilmu emas, ngajarkan ilmu investasi, ilmu perdagangan. Itu Umar tuh, makanya fikih ekonomi itu banyak dihadirkan oleh Umar, bukan Abu Bakar. Ya, jadi bukan Abu Bakar yang kurang, Abu Bakar pemantapan. Udah beres, sudah mantap, nah ini dia langsung penajaman di ekonomi, Umar itu. Makanya dinar itu di Umar, investasi di Umar. Nah Umar ngajarkan bukan sekedar ilmu properti, tapi apa? Ilmu developer. Baca bukunya itu, Masya Allah. Sampai Umar tuh bilang jalan paling kecil ya, kalau dikonversi zaman sekarang itu jalan paling kecil untuk bangun perumahan 3,5 meter. Itu Umar yang ngomong. Jadi Umar udah berpikir 1000 tahun ke depan. Kalau zaman dulu onta 1 meter mah cukup. Tapi ini buat seluruh Indonesia, seluruh dunia, sampai Amerika, New Zealand semuanya dipikirin tuh. Ya, akan maju teknologi, mungkin perlu kendaraan yang besar, jalan paling kecil 3,5 meter. Menurut itu buku itu. Ya, menurut Umar. Jadi teman-teman yang tinggalnya masih di gang, nah itu kurang Islami itu ya, ganti aja udah ya. Ini kata Umar bukan kata saya. Dan mohon maaf saya bilang, ternyata kalau Anda keluar dari Indonesia tidak ada yang namanya gang itu. Anda pergi ke Malaysia, Anda pergi ke Brunei tidak ada gang. Anda pergi ke Australia, Anda pergi ke New Zealand, ke Jepang, ke Amerika tidak ada gang. Gang itu tidak Islami, tidak manusiawi. Mobil kebakaran nggak bisa masuk, tamu Anda nggak bisa masuk. Dia parkir di ujung sana tuh, terus jalan kaki ke rumah Anda coba itu, ya. Saya ngomong semua itu pakai dasar, kalau nggak jadi dosa jariahnya. Ya ini Ramadan nih, nggak sembarangan ngomong ini. Fikih ekonomi Umar, baca seperti itu. Dan kita lihat komparasinya, itu kan menurut hukum Islam. Yang lain gimana? Ternyata negara maju manapun, apapun agamanya, sama, tidak ada gang. Dianggap tidak manusiawi itu. Ya. Pergi ke Malaysia, saya 4 tahun di Malaysia, nggak ada. Saya keliling Brunei, sekian hari saya keliling Brunei, nggak ada gang di sana. Saya pergi ke depan, antar kota saya pergi, nggak ada gang. Ke Amerika kemana-mana tidak ada gang. Indonesia gang di mana-mana, ya. Jadi kalau masih di gang, udah pindah aja ya, amin. Dan hadisnya mengatakan, ya, surgaku rumahku, betul? Rumahku surgaku, betul? Baiti janati, rumahku surgaku. Rumah beneran, bukan kos-kosan, ya. Jadi ganti aja, ya. Yang masih kos-kosan ganti aja. Nggak ada kos-kosan surgaku, nggak ada hadisnya. Saya belum pernah baca. Nah, ini hebatnya orang Indonesia, walaupun miskin tapi bahagia gitu loh ya. Nah, jadi yang pertama kita punya impian itu Allah ridho, ya. Kalau enggak bahaya. Pengen apa? Mau saing sama tetangga, biar kelihatan keren, itu Allah nggak ridho. Apapun mobil Anda, Allah udah dilaknat sama Allah itu, ya. Ngeri. Jadi semakin kita pakai, semakin kita nabung beli itu mobil, dosa aja semuanya itu. Ngapain? Gitu. Spiritual, Allah ridho. Satu, oke? Contoh ekstrimnya gini, Anda sakit, Anda berobat, ya. Kalau Anda pergi ke dukun, pakai jin, bisa sembuh nggak? Bisa sembuh. Tapi ada nggak ridho Allah di sana? Tidak ada. Sama sembuhnya, tahu nggak? Sama sembuhnya, tapi ridho Allahnya nggak ada. Ya, itu bedanya, oke? Terus massive, artinya apa? Kalau punya impian itu melibatkan orang banyak. Saya bangun kampus, ya, kampus Umar Usman, nggak sampai setahun tuh kampus sudah berdiri. Kenapa bisa cepat? Karena saya melibatkan orang banyak. Alumni diajak, ya, peserta seminar diajak,
Oke, follower diajak, nggak sampai setahun uangnya terkumpul. Berdiri itu kampus. Sekarang hampir 5 tahun umurnya. Kampus Umar Usman, kuliah setahun jadi pengusaha. Ternyata janjinya bohong, belum setahun udah jadi pengusaha. Ya, kan bohong itu, ya nggak benar itu, ya. Janjinya setahun, ternyata belum setahun udah terjadi, ya. Nah, massive ya, libatkan orang banyak. Bisnis juga sama. Kalau kita jual sendiri capek, pakai apa? Pakai reseller, pakai distributorship, ya, pakai resellership, ya, pakai partnership, oke, license kan, franchise kan, melibatkan orang banyak, cepet jadinya. Makanya beda ya, zaman sekarang coba lihat, ada yang kita lihat di koran di mana-mana, bahkan teman kita juga usia 20-an, cabangnya bisa puluhan, betul? Orang zaman dulu nggak ngerti ilmu kayak ginian, apa-apa tuh kerjaan sendiri semuanya, buka cabang suruh anaknya, buka cabang suruh istrinya, ya, jadi terbatas semua kemampuannya. Zaman sekarang nggak seperti itu. Ya, makanya mohon maaf rambutnya udah putih baru kaya. Ya, zaman sekarang kita lihat usia 20-an, 30-an banyak yang cabangnya tersebar di mana-mana. Nah, karena apa? Caranya itu massive, melibatkan orang banyak. Ya, belum lagi kita belajar tentang sharing ekonomi ya. Wah, itu lebih banyak lagi orang itu yang terlibat. Dan orangnya kadang-kadang nggak ngerti satu sama lain. Kayak Gojek itu kan marketplace sebenarnya. Ya, nggak ngerti sesama Gojek karena nggak tahu. Ya, kita yang beli pun juga nggak ngerti kita. Pas ada yang dekat kita ambil gitu. Ya, nah itu namanya melibatkan orang banyak. Sekarang ya. Mungkin ya Gojek tetap pro kontra ya, tapi dengan segala kekurangannya, Gojek valuasinya sekarang lebih tinggi, lebih besar daripada Garuda. Anda bayangkan. Ya, 18T. Lebih berharga daripada Garuda. Garuda udah pemain senior. Ini anak bawang, anak kemarin sore. Ya, masih netes-netes ingusnya. Tapi valuasinya lebih besar daripada Garuda. Ya, ini menurut saya bagaimanapun sebuah pencapaian. Ya, inspirasi bagi kita. Oke, massive, libatkan orang banyak. Kemudian apa? Sensitif. Ini penting banget. Apa artinya itu? Sensitif itu 4 panca indera bisa merasakan minimal 4. Jadi Anda lihat, Anda dengar, Anda sentuh, ya Anda hirup. Jadi mobil baru, Anda hirup tuh aromanya. Nggak bisa lihat poster, nggak bisa lihat poster. Jadi saran saya Anda hirup beneran. Langkah terbaik adalah Pak Anda sewa, sewa the best. Anda pengen mobil itu, sewa mobil itu. Ya, pengen rumah itu, sewa rumah itu. Ini tim saya bikin kayak gitu gila-gilaan tuh. Pengen rumahnya dekat saya gitu, ya. Nggak punya uang gaji 2 juta 3 juta waktu itu, ya, tapi ngotot akhirnya sewa dekat saya. Itu ya yang sewa sekarang punya rumah beneran. Memang tidak tepat di saya, tapi 5 menit dari kompleks saya, rumahnya seharga dengan saya sekarang. Banyak ya, 2 orang tercapai ini sudah. Ya, mantan tim saya beneran. 3 orang bahkan 1 orang punya kolam renang di rumah. Saya aja nggak punya, dia punya coba. Dia mau menerapkan hadis, ajari anakmu berenang. Nah itu. Jadi ajari anakmu berenang berarti ya punya sendiri kan, ajari kan anak kita kan, gitu. Nah jadi kolam renangnya ada di rumah itu. Jadi kalau yang istri-istri gitu ya mau berenang, sulit kan di tempat umum kan, nah minta suaminya itu terapkan hadis ini, ya. Nah gitu. Minta kolam di rumah, ya. Jadi punya kolam renang di rumah pun bisa sunnah, tau nggak? Bisa sunnah, tergantung niatnya. Bahkan jalan-jalan pun ya, ini kata Ustaz Adi Hidayat, bisa itu bagian dari sunnah juga. Beliau yang ngomong, rislah itu bagian dari sunnah bisa. Kalau Anda niatnya benar, caranya benar. Karena ayatnya di Al-Quran mengatakan, adakanlah perjalanan. Al-Quran kalau ngomong kalimat perintah, itu artinya perintah beneran. Bukan sekedar himbauan, bukan. Perintah beneran. Nah Al-Quran bilang, adakanlah perjalanan. Jadi perjalanan pun, kalau niatnya benar, ya, nah itu bisa jadinya ibadah. Kadang-kadang orang nggak ngerti ilmunya, bilang, wah itu buang-buang biaya, buang-buang duit. Dia uangnya mepet soalnya. Ya. Orang udah beres masalah kayak gituan. Memang ada budgetnya, dia jalan-jalan. Dan jalan-jalannya bukan sia-sia gitu. Saya ke Amerika 2 kali. Apakah sia-sia di sana? Insya Allah enggak. Kita diundang sama ICMI. Kita mau bikin Islamic Center terbesar. Alhamdulillah udah terbangun tuh. Gitu. Nah jadi walaupun jalannya ke Amerika pun insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan. Mudah-mudahan. Ya. Kayak ini bagus nih ceritanya. Waktu jadi orang-orang Amerika, Islam, Indonesia itu ngumpul di Las Vegas waktu itu. Sengaja dicari kotanya Las Vegas biar jadi syiar beneran. Tanggunglah bikin di kota yang lain. Las Vegas aja beneran. Kota judi terbesar sedunia kan. Bikin di sana. Itu 1000 orang ngumpul di sana. Rapi, bagus gitu. Itu ya Masya Allah luar biasa. Akhirnya punya hotel nyamperin panitia. Ini true story. Ya true story. Dia bilang apa? Tahun depan bikin acara di sini aja. Dia bilang. Kenapa? Kita kan bingung ya. Dia bilang kalau yang lain bikin acara di Las Vegas ini, kalau udah ratusan orang atau 1000 kayak gini, itu pasti ada yang berantem, pasti ada yang mabok, ya enggak? Lah ini muslim semua, mana mungkin berantem, mana mungkin mabok deh, ya kan? Tenang, semua bubaran juga tenang semuanya, sampai seperti itu coba. Ya, jadi ikon kita itu jadi syiar bagi yang lain. Ya, jadi
sensitif ini libatkan 4 panca indera. Anda lihat, Anda sentuh, ya, Anda dengar, Anda hirup. Rumah, mobil, apapun itu. Ya. Jadi misalnya Anda pengen masuk sebuah kampus di Australia, datang itu kampus dari sekarang. Anda lihat langsung ke sana, Anda sentuh, Anda pegang. Anda mau kuliah di Madinah, mau hafiz di Madinah, datang itu Madinahnya tuh, lihat kampusnya seperti apa. Beda kalau Anda cuma lihat poster doang, atau cuma dengan kata orang, beda. Karena otak ini dia bekerja berdasarkan input yang diterima. Jadi kalau dia nggak pernah lihat, nggak pernah sentuh, sulit tercapainya, kecuali surga. Ya. Nah, tapi kalau dia dengar, dia lihat, dia sentuh, dia hirup. Nah, otak ini kalau suka dia pengen ngulang terus dia, memudahkan akhirnya tercapai. Itu cara kerja otak. Jadi otak ini apa yang enak dia pengen ngulang. Contoh, Anda makan sesuatu yang enak, pasti pengen ngulang. 2 minggu lagi, ngulang lagi, kan gitu. Bulan depan, ngulang lagi, gitu. Traveling enak, pasti pengen ngulang lagi. Sebelumnya Lombok, mungkin ganti berikutnya Ternate. Pokoknya traveling enak, pasti pengen ngulang. Ya. Nah, kalau nggak enak dia nggak mau ngulang, itu otak kayak gitu tuh. Nah, sama juga kalau Anda sewa, Anda rasain tuh, enak nggak? Kalau enak, otak pengen ngulang. Insya Allah nanti bisa kebeli beneran. Ya, jadi sewa saran saya. Ini langkah pertama dan Allah itu nanti kita lihat ya langkah berikutnya. Ada lagi yang berikut namanya itu progresif. Progresif itu artinya bertahap. Jadi gini, mohon maaf, kalau misalnya sekarang Anda pakai motor, tinggal di kos-kosan, terus Anda target, mercy. Itu otak bawah sadar ngetawain. Gitu tuh. Ya. Bener nggak? Iya. Anda tinggal di kos-kosan, pakai motor Cina second lagi, belum lunas lagi coba. Ya. Taruh posternya mercy. Otak bawah sadar itu pasti ngetawain dia. Tapi kan masih mau bilang impian masih besar. Boleh besar, tapi mencapainya progresif, bertahap. Kalau secara motor, mungkin naik dulu. Xenia second, nggak apa-apa. Itu dulu tuh. Karena kan dari motor soalnya. Ya kan? Nah, nanti sudah punya Xenia, second, naik lagi. Avanza baru, it's okay. Terus naik lagi ntar. Terusnya. Ya, jadi impian boleh besar, mencapainya bertahap. Anda sekarang mohon maaf, misalnya cuma staf biasa di sebuah kantor. Atau misalnya seorang office boy di sebuah kantor. Boleh silahkan. Pengen jadi direktur, silahkan. Tapi bertahap. Ya, salah satu orang yang mendirikan Dompet Duafa, lembaga terbesar saat ini, ya, itu dari office boy. Ya, beliau udah almarhum, ya, tapi kemudian menjadi vice president di sebuah bank besar, ya, Citibank, nggak main-main. Vice president di Citibank, awalnya dari office boy. Impian boleh besar, mencapainya bertahap. Ya, nah sekarang office boy, target apa? Tahun depan jadi staff, 2 tahun lagi supervisor, kan gitu. 4 tahun lagi manager, gitu ya. Nah, bertahap. Jangan jadi office boy sekarang target direktur, diusir, ya, diusir, ya. Jadi itu cara kerja otak. Makanya Nabi juga kayak gitu. Islam awalnya di mana? Mekah, Madinah. Mekah nggak bisa ke Madinah. Setelah itu balik lagi ke Mekah, ya. Kemudian apa? Ke Taif, itu aja dulu. Nggak berpikir kita kirim orang ke Tiongkok, nggak kayak gitu. Habis tim jadinya. Udah mantap ini baru bertahap lagi masuk Timur Tengah semuanya nih, sampai ke Persia, ya, masih lagi ke Mesir, negeri-negeri sekitarnya, Yaman dan semuanya. Setelah ini berhasil naik lagi ke atas lagi, ya, terus ke samping lagi. Begitu di zamannya Utsman baru besar-besaran ke Tiongkok. Itu zamannya Utsman, ya. Afrika itu zamannya Umar. Jadi ada tahapan semuanya. Jadi Nabi impiannya besar, mencapainya bertahap. Anda bayangkan sahabat waktu itu jumlahnya terbatas, cuma ribuan orang, dikirimin ke semuanya, ya berceceran di tengah jalan. Ya, berceceran pada hilang semuanya gitu. Ya, lost kontak semuanya itu. Ya, impian boleh besar dan harus besar, mencapainya bertahap. Itu namanya progresif. Yang terakhir adalah namanya proaktif. Namanya apa? Proaktif. Ini penting banget, paling penting. Namanya apa? Proaktif. Namanya apa? Proaktif. Kurang kencang. Namanya apa? Proaktif. Jadi, ini sebenarnya salah satu kaidah fikih ya. Sebuah kebaikan kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Contoh, Anda mau buka restoran. Ya sudah, buka. Belum ada uangnya Mas Sipo. Oke, buka warung. Gitu. Apa yang bisa? Beneran Mas Sipo, uangnya nggak ada. Ya sudah, buka counter 1x2 meter. Lakukan apa yang bisa. Nggak bisa juga, ya sudah, jual makanan online. Ya kan? Anda bisa bikin gado-gado, jual online. Ya, atau apa? Titip makanan Anda di restoran orang lain, di rumah makan orang lain. Betul? Jadi lakukan apa yang bisa. Jangan mau buka restoran. Oh, ternyata sewanya 40 juta, Pak. Ya, tahun 40 juta. Belum lagi kokinya, Pak. Berapa? Ya, stafnya berapa? Oh, listrik air udah, akhirnya udah tidur aja di rumah, tidur terus gitu. Lakukan apa yang bisa. Ya, sama nih kalau muslim ditanya, pengen umroh nggak? Pengen. Terus udah ngapain aja? Bengong semuanya. Kalau Anda pengen umroh, saran saya, ya, mau umroh nggak? Siapa yang pengen umroh berkali-kali? Memberangkatkan keluarganya berkali-kali? Saya akan kasih tipsnya. Ini Ramadan, nggak main-main. Tapi Anda mesti sungguh-sungguh menerapkan.
pengalaman alumni ya menerapkan itu nggak sampai 2 tahun berangkat, rata-rata 6 bulan. Ya. Tapi maksimum 2 tahun. Ya. Kalau 6 bulan itu adalah rata-ratanya. Pengen tahu? Pengen tahu? Janji mau praktek? Oke, coba berdiri. Siapa yang janji mau praktek? Siapa yang tahu dulu? Kalau nggak percuma aja saya ngomong. Bulan puasa capek ngomong, tau nggak? Oke. Ya, saya doakan siapa yang berdiri ini mudah-mudahan berumrah segera. Amin. Ya, bersama keluarganya berkali-kali bahkan memberangkatkan juga. Oke, silakan duduk. Saya akan sampaikan. Jadi pertama, ya, lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Mungkin 25 juta nggak ada, belum ada. It's okay. Apa yang ada? Masa 4 juta nggak ada? Masa 3 juta nggak ada? Benar nggak? Ini yang saya lakukan dulu beneran. Jadi berapa yang ada itu saya masukkan ke rekening bank. Ya, dulu waktu itu di tempat saya belum ada bank syariah gitu ya, belum terkenal. Jadi saya bilang sama bank itu, bank biasa, saya mau taruh rekening uang di sini, di rekening ini, ya tolong jangan dikasih bunga. Saya gituin aja. Anda nggak ngerti dulu, ya. Udah uangnya kayak ini aja udah. Niat saya ini untuk ke tanah suci. Jumlahnya jelas nggak cukup. Tapi Allah menilai ikhtiar kita. The best effort itu. Ya. Terus apa lagi? Tiap bulan saya rutinin. Ya, tiap bulan saya rutinin. Jadi saran saya, mulai hari Senin, ya, Anda ke bank, oke? Atau Anda boleh juga ke Pegadaian, ya. Anda boleh juga nabung emas ya, bukan cicil emas. Ya, nabung emas ada di sana. Jadi seberapa yang kita punya, kita beli emas gitu. Bukan cicil emas. Ya. Nah, atau boleh ke bank, ya. Jadi memang harus yang di luar dari rumah Anda, jangan di rumah Anda. Kalau di rumah Anda nggak nabung namanya itu, ya. Anda mungkin hemat, istri kan belum tentu, ya. Istri Anda nggak ikut seminar, ya. Nah, nanti gaib uangnya gitu ya. Nah, jadi ya, pertama Anda jebretin berapa duit yang ada, ya, 500 ribu dah, nggak apa-apa. Tiap bulan rutinkan, 100 ribu kah, 200 ribu, karena Allah tuh menilai ikhtiarnya. Kalau menurut matematika 2 tahun nggak cukup nih uang, mana cukup ya. Nah, tapi Allah menilai ikhtiar itu, the best effort you can get, ya, the best effort you can get. Terus apa lagi? Anda bikin paspor, bikin apa? Ini mau ke Mekah, bukan Madiun, oke? Pakai paspor, ya, bikin paspor. Jadi hari Senin atau hari Selasa Anda pergi ke imigrasi. Syarat pertama dari saya tadi, jangan tunda, jangan tanya. Semakin Anda tunda, fadilahnya akan turun ya. Makin lama Anda berangkatnya. Jangan tunda, jangan tanya. Ya, ilmu apa aja selagi bagus ya, begitu tahu langsung praktek. Anda tunda 1 hari, efeknya bisa ketunda 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Jangan tunda saya. Ya, hari Senin atau Selasa Anda bikin paspor. Ya, nggak ada uang juga, Anda ambil formulirnya. Setahu saya sekarang paspor murah kok, cuma 300 ribu bisa. Ya, nah bikin paspor bagi yang belum punya paspor. Terus apa lagi? Anda ikut manasik gratis kok, paling bayar cuma 20 ribu, betul? Atau Anda ikut ke TK gratis itu, ya. Nah, nanti Anda muter-muter tuh sama anak kecil itu, ya. Jadi maksudnya apa? Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, itu namanya proaktif. Jadi 25 juta belum bisa, apa yang bisa? Ini nggak ada, apa yang ada? Gitu loh. Ya, 2 juta ya udah 2 juta cicil tiap bulan, ya. Terus Anda manasik, terus Anda bikin paspor. Terus apa lagi yang saya lakukan dulu? Ya, saya beli buku panduannya, saya baca beneran itu. Selesai 1 saya beli lagi, selesai 1 saya beli lagi gitu. Terus apa? Saya panggil ustadz ke rumah. Saya latihan tuh pakai ihram beneran itu. Ya. Jadi jangankan Allah ya, tetangga aja tahu Ipo ini serius sudah ini. Ya, jangankan Allah, tetangga aja udah tahu nih. Ini Ipo ini udah kebelet, udah gila-gila nih. Ya. Sampai pakai ihram di rumah, panggil ustadz juga, beli bukunya coba, ya. Jadi tetangga saya tahu, Sarpam juga tahu udah itu. Udah kebelet bener-bener nih udah itu. Ya, nah Allah kan menilai nih, oh ini orang serius nih, enggak bercanda nih. Udah berangkat. Gitu. Ya. Jadi bukan soal uang, adalah aneh kalau Allah menilai cuma uang doang, enggak fair. Uang kita terbatas kan gitu. Dan memang keajaiban terjadi, banyak yang miskin bisa berangkat, betul enggak? Ada orang kaya enggak berangkat-berangkat. Gitu. Karena Allah menilai effortnya itu, ikhtiarnya itu. Ya, jadi nggak ada yang jauh, Mekah dekat, ya, punya rumah bisa, punya mobil bisa, apa aja insya Allah bisa, ya. Apalagi kalau misalnya Anda pengen menyenangkan orang tua, bawa orang tua, wah itu lebih cepat lagi sudah, insya Allah, ya. Nih ibu-ibu nih, mbak-mbak suka belanja, suka beli tas, merek tas apa aja? Kate Spade, ya, Michael Kors, apa lagi? Naik lagi, ya, Louis Vuitton, naik lagi Chanel, ya, macam-macam. Katakanlah Anda beli Kate Spade harganya berapa? Katakanlah 3 juta. Anda pergi ke mall beli Kate Spade 3 juta. Itu uang akan habis gitu aja.
Nah ternyata ada paketnya ya, ada program untuk cashback. Jadi uang itu bisa kembali ternyata. Mau saya kasih tahu? Jadi uang Anda itu bisa kembali. Anda beli tas 3 juta, uangnya kembali. Mau saya kasih tahu? Nah, Anda beli tasnya itu 2. Satu buat Anda, satu buat orang tua. Kalau Anda berbakti pada orang tua, dibalas nggak kira-kira? Uangnya balik. Tapi kalau Anda beli satu, uangnya nggak balik. Oke? Anda pergi ke Lombok, habis berapa? 2 juta. Habis uangnya gitu aja tuh. Pengen nggak uangnya balik? Gimana caranya biar balik? Ajak orang tuanya, ajak mertuanya. Nah habis mungkin 5 juta, tapi duitnya balik. Nah gitu caranya. Jadi kalau ngerti ilmu uang, uang tuh akan balik terus dia. Dan menariknya apa? Dia tuh balik ngajak teman-temannya. Itu. Ngajak teman-temannya. Kalau nggak ngerti ilmunya, habis lagi. Cari lagi capek-capek. Habis lagi. Karena nggak ngerti ilmunya. Kalau ngerti ilmunya, uang itu akan balik dan balik ngajak teman-temannya. Ya. Nah, ini dia 5 ini. Spiritual, nesif, sensitif, progresif dan proaktif. Insya Allah tercapai apapun impian Anda. Sip.